Salibnya, salibnya. Shalom saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Pribadi Santosa. Hari ini saya akan melanjutkan kembali pelajaran dasar kekristenan yang ketiga tentang keselamatan. Saya percaya saudara semua yang mengikuti pelajaran ini akan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Saya akan mereview sejenak. Pelajaran pertama, kita belajar mengenai 2 kabar buruk dan 1 kabar baik. Pelajaran kedua, kita belajar tentang jaminan keselamatan. Hari ini, pelajaran ketiga, kita belajar tentang tugas dan panggilan orang percaya. Salah satu hal yang penting menentukan keberhasilan hidup seseorang adalah mengetahui panggilan dan tugasnya di dalam kerajaan Allah. Tugas seseorang harus sesuai dengan visi kerajaan Allah. Apakah arti visi? Visi adalah goal yang mau dicapai di masa depan. Jika seseorang mengerti hal ini, akan membuat hidupnya menjadi sangat berarti dan akan membuatnya berhasil. Pertanyaannya, apakah panggilan dan visi kerajaan Allah bagi kita? Yang pertama, panggilan kita adalah untuk masuk kerajaan Allah atau masuk ke surga. Lukas 14 ayat 21 berkata, "Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.'" Diambil dari Lukas 14 ayat 21. Saudara, cerita ini berawal dari seorang raja yang mengadakan perjamuan pesta dan mengundang orang-orang yang diundang untuk menikmati pesta tersebut. Tetapi respon orang-orang tersebut menolak untuk datang karena berbagai alasan. Alasan orang-orang yang diundang itu pertama karena sibuk, baru investasi membeli tanah, dan mau mengurus tanah tersebut, sehingga ia tidak bisa datang. Yang kedua, ada yang beralasan sibuk karena baru membeli lembu dan mau mencobanya. Yang ketiga, alasannya ada juga alasan keluarga, karena mereka baru kawin. Akhirnya raja itu marah dan menyuruh pegawainya untuk mengundang siapa saja yang ditemui di jalan. Yang mereka temukan adalah orang yang cacat, orang yang lumpuh, buta, orang miskin, dan lain-lain. Artinya, Tuhan memanggil orang-orang yang hidupnya secara jasmani dan rohani, miskin, cacat, buta, lumpuh, dan sebagainya. Orang-orang demikian oleh dunia dianggap tidak mungkin dapat hidup berbahagia. Tetapi mereka akan diubah Kristus bila mereka menjawab panggilannya. Saudara, tahukah orang-orang tersebut adalah saudara dan saya yang dipanggil untuk masuk kerajaannya. Yang kedua, visi kerajaan Allah. Matius 5 ayat 13 sampai 14 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Untuk apakah Yesus memanggil kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Yesus mempunyai rencana yang begitu luar biasa, yakni mengubah hidup kita menjadi terang dan garam. Garam dalam budaya Yahudi zaman Perjanjian Lama ada 2 fungsi, yaitu pertama, jika seorang pup di padang pasir,
Biasanya setelah pup mereka menaburkan garam dan menimbun dengan pasir. Garam berguna untuk mematikan kuman-kuman yang ada. Yang kedua, ketika orang Yahudi mau menanam di tanah kosong, mereka menaburkan garam lebih dahulu untuk meningkatkan nutrisi dalam tanah sehingga tanah itu akan menghasilkan tanah yang subur. Garam juga adalah pembasmi hama, pengawet, dan penyedap. Demikianlah kita mempunyai kuasa untuk menahan kejahatan agar tidak menyebar di masyarakat. Kita punya kuasa untuk membuat hidup lebih sedap atau berarti. Pada waktu garam ditambur, lambat laun garam itu mencair dan tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan adalah dampak perubahannya. Demikianlah orang percaya pun demikian. Semakin lama kita tidak dikenal orang, tapi dampak dari kehidupan kita membawa hal yang positif karena Yesus yang memberkatinya. Saudara, jikalau saudara menjadi garam tidak asin, saudara tahu firman berkata akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi kalau menjadi orang Kristen yang tidak mempunyai dampak, saudara akan disepelekan di dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, kita adalah terang dunia. Terang membuat orang dapat melihat kebenaran atau jalan yang benar. Ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita adalah jalan keluar di tengah-tengah kegelapan. Kita adalah terang bagi setiap situasi hidup manusia. Visi Tuhan Yesus bagi setiap pengikutnya adalah menjadi pengubah masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya transformer. Coba ikuti saya. Transformer dan pemenang jiwa. Orang yang dianggap paling tidak berharga sekalipun, bila masuk ke dalam kerajaan Allah, ia jauh lebih berharga dari orang-orang yang paling terkemuka di luar kerajaan Allah. Itu dalam Matius 11 ayat 11 dan Lukas 14 ayat 21. Saudara yang sudah menerima Kristus harus menjadi garam dan terang. Beritakan lagi Injil kerajaan Allah mengenai 2 kabar buruk dan 1 kabar baik. Tantanglah orang-orang untuk bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian tantanglah mereka untuk memiliki visi menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan membukakan nilai-nilai di dalam firman-Mu, yaitu kami diselamatkan untuk menjadi garam dan terang. Artinya di mana ada kami, di situ ada sesuatu yang berubah dari yang tidak baik menjadi baik karena kami berada di tengah-tengah mereka. Tolonglah Tuhan supaya kami mempraktekkan itu. Jangan biarkan kami menjadi garam tapi tidak asin, tidak mempunyai dampak. Oleh karena itu Tuhan berkata kami akan dibuang dan diinjak orang. Berikan keberanian kepada kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Orang-orang seperti apakah yang dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Itu terdapat dalam Lukas 6 ayat 20-22. Yang kedua, untuk menjadi apakah Allah memanggil kita ke dalam kerajaannya? Itu terdapat dari Matius 5 ayat 13-14. Yang ketiga, saudara harus menghafalkan Matius 5 ayat 13-14 yang berbunyi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di dalam ayat ini adalah
terdapat tugas kita menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.